Oke, kita langsung aja ya, kita bedah materi Anda kali ini. Ada studi kasus medis nih dari kutipan kuis interaktif Dr. Ricky Sababalat. Jadi, misi kita mau coba gali cepat inti kasus kehamilan yang cukup menarik ini. Nah, datanya gini, pasiennya perempuan 23 tahun, ini kehamilan pertama, G1P0A0. Usia kehamilannya baru 10 minggu, tapi keluhannya itu perutnya terasa jauh lebih besar dari seharusnya gitu. Dan yang paling mencolok, tinggi fundus uteri atau TFU-nya udah 22 cm. Ini kan aneh banget ya untuk usia 10 minggu. Betul sekali. TFU 22 cm di usia kehamilan baru 10 minggu itu jelas nggak biasa, jauh di atas normal. Normalnya kan rahim masih di sekitar panggul aja, atau ya baru sedikit banget di atas tulang kemaluan. Ukuran segitu, 22 cm, itu langsung bikin kita mikir, wah ini jangan-jangan ada kelebihan volume cairan ketuban. Atau ya polyhydramnion istilah medisnya. Itu semacam sinyal awal lah. Menarik. Jadi dari ukuran perut ibu yang besar itu kecurigaan pertama langsung ke cairan ketubannya ya. Nah, di materi Anda ini disebutin kalau dokter kemudian curiga ada kondisi pada janinnya, namanya atresia esofagus. Gimana ceritanya kok kondisi janin spesifiknya kerongkongannya ini bisa nyambung ke ukuran perut ibu yang jadi besar banget dan cepet gitu? Nah, ini dia koneksinya. Jadi atresia esofagus itu kondisi bawaan lahir ya. Artinya kerongkongan janin, pipa buat makanan itu loh, nggak terbentuk sempurna. Ada bagian yang buntu atau nggak nyambung ke lambung. Padahal kan salah satu kerjaan janin di dalam rahim itu ya menelan cairan ketuban. Itu bagian dari siklus cairan normal di dalam kandungan. Oh gitu ya, janin itu minum cairan ketuban. Nah kalau kerongkongannya buntu, ya jelas janinnya nggak bisa nelan dong. Akibatnya, cairan ketuban kan terus diproduksi sama selaput ketuban dan lainnya, tapi nggak ada yang minum. Jadi, ya numpuk. Cairan numpuk inilah yang kita sebut polyhydramnion. Nah, dari luar kelihatannya perut ibu jadi besar banget. TFU-nya tinggi itu tadi. Oke, paham sekarang. Makanya, pemeriksaan lanjutan kayak USG itu jadi penting banget buat mastiin kondisi janinnya gimana, sama volume cairannya seberapa banyak. Oke, jadi alurnya gitu ya, kayak ada sumbatan di jalur sirkulasi cairan ketuban karena janinnya nggak bisa nelan, efeknya bisa sampai TFU 22 cm di usia 10 minggu ya. Wah, ini koneksi yang nggak langsung kepikiran emang. Nah, kalau cairannya numpuk sebanyak itu, gimana cara ngukurnya biar pasti? Di sini catatan Anda nyinggung soal AFI kan, indeks cairan ketuban itu. Tepat sekali. AFI atau Amniotic Fluid Index. Ini pengukuran standar pakai USG untuk mengukur volume cairan ketuban secara kuantitatif. Angka normalnya menurut sumber Anda itu ada di rentang 5-24. Kadang ada juga yang bilang sampai 25 cm. Oke, 5-24 atau 25 cm itu normal. Iya. Nah, kalau lebih dari itu, udah masuk kategori polyhydramnion. Kalau kita sambungin lagi ke kasus ini, ya, dengan TFU yang udah setinggi itu di awal kehamilan, kita bisa duga kuat kalau volume cairannya ini emang berlebihan banget. Sumber Anda kan kemudian kasih pilihan nilai AFI itu. Nah, yang paling cocok, paling konsisten sama gambaran klinis polyhydramnion berat ini, ya angka 26 cm. 26 cm ya? Iya, 26 cm. Angka ini kan jelas di atas batas normal tadi, 24 atau 25. Jadi ini mengkonfirmasi kecurigaan awal yang dipicu sama TFU tinggi itu. Pas banget sama dugaan atresia esofagus. Pele ya, di kasus ini itu jadi petunjuk penting banget adanya kemungkinan serius di janinnya. Kayak tadi itu, atresia esofagus, saluran makannya buntu, bikin cairan ketuban numpuk, jadinya polyhydramnion. Ukuran TFU sama angka AFI yang nggak normal, ini jadi kayak konfirmasi awal yang butuh banget investigasi lebih lanjut. Terutama ya USG itu tadi. Persis. Kasus ini nunjukin banget gimana kondisi internal janin bisa kelihatan gejalanya dari luar, lewat tanda-tanda di ibu, sama pengukuran volume cairan ketuban. Ini sekaligus ya menggarisbawahi pentingnya pemeriksaan kehamilan yang teliti. Gimana satu temuan aja yang nggak sesuai, misalnya TFU tadi, itu harus dikejar terus, harus ditindaklanjuti untuk diagnosis yang pasti, terus ya buat ngerencanain penanganan yang paling pas. Seperti yang disebut juga di materi Anda kan, perlunya USG.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda pikirkan lagi. Coba bayangkan, gimana deteksi dini kelainan janin kayak gini, yang mungkin awalnya cuma dari keluhan ibu atau TFU yang aneh, bisa banget mempengaruhi seluruh rencana perawatan selama hamil. Termasuk diskusi soal pilihan intervensi medis apa aja yang mungkin bisa dilakukan nantinya. Itu bisa jadi bahan renungan ya. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.